Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Anissa Muhi, peserta Asar CPNS Pusatbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020. Pada pembelajaran kali ini, kami mempelajari tentang kedudukan dan peran PNS. Salah satunya kami mempelajari mengenai whole of government. Konsep whole of government, konsep ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di masyarakat harus terintegrasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya. Koordinasi tersebut dapat terjadi secara horizontal dan vertikal. Dengan kata lain, definisi dari whole of government itu sendiri adalah instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas dan sektoral guna mencapai tujuan bersama. Tujuan yang ingin dicapai dengan kita memberlakukannya whole of government itu adalah menghasilkan pelayanan yang lebih terintegritas, kemudian adanya perbaikan dari ide-ide atau kerjasama antar stakeholder dalam sektor kebijakan tertentu, yaitu menghasilkan sinergi atau cara kerja yang lebih efektif, efisien. Kemudian manfaat lain, kita ingin menghilangkan kontradiksi dan adanya ego sektoral antar kebijakan. Manfaat lainnya juga adanya penggunaan sumber daya yang lebih baik melalui menghilangnya atau tidak adanya duplikasi antar program yang hampir bersamaan. Tentunya dengan adanya dua organisasi dengan tugas yang hampir sama, itu membuat pemborosan. Diharapkan dengan kita memperlakukannya whole of government, maka instansi-instansi yang tugasnya hampir sama bisa kita reduksi. Kemudian tipe persoalan koordinasi lainnya adanya terjadi kekosongan atau tidak ada organisasi yang melaksanakan tugas tertentu. Atau persoalan lainnya terjadi incoherence antara institusi yang satu dengan yang lain, sehingga kita harus mengkoordinasikan antar sektor yang satu dengan sektor yang lain untuk bersama-sama memiliki tujuan dan tuntutan yang sama. Tujuan dan manfaat diterapkannya whole of government dalam pelayanan agar tercapainya pelayanan yang terintegritas memang banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta-merta langsung terjadi dengan sukses atau tercapai dengan baik. Ada beberapa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam pelaksanaan whole of government. Salah satunya, yang paling penting menurut saya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan whole of government. Karena kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta mampu mengkolaborasikan sumber daya manusia yang berasal dari institusi yang berbeda-beda sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam memanfaatkan pendekatan whole of government ini, terdapat beberapa persyaratan agar pendekatan ini dapat diterapkan. Kita mengenal adanya istilah prasyarat best practice.
Prasyarat best practice ini diantaranya adalah budaya dan filosofi. Artinya menggabungkan dan mengadaptasikan nilai-nilai whole of government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi kekacauan dalam dinamika organisasi. Penyatuan berbagai informasi serta berbagai macam manajemen dari berbagai instansi harus dijadikan satu agar terjadi penerapan whole of government yang efektif. Sehingga akan terbentuk filosofi organisasi yang menghasilkan hasil kerjasama atau koordinasi yang baik. Prasyarat lainnya kita menimbulkan suatu cara kerja yang baru. Artinya, proses yang dilakukan oleh tim whole of government itu sendiri seharusnya tidak kaku. Artinya dia bisa dapat mengikuti perubahan yang mungkin terjadi selama kerjasama dari berbagai macam cooperate. Prasyarat selanjutnya harus ada akuntabilitas dan insentif di dalam best practice. Selanjutnya, kita melakukan cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan melalui pendekatan di masing-masing sektor agar tidak ada ketimpangan antara sektor yang lain dengan sektor yang satunya merasa lebih tinggi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sehingga di antara sektor-sektor tersebut harus saling berkonsultasi sehingga menghasilkan suatu program pelayanan yang produktif akhirnya akan menimbulkan kolaborasi yang baik lagi. Saya akan mengambil contoh implikasi whole of government di dalam unit kerja saya. Salah satunya adalah kerjasama antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam rangka memutus penularan COVID-19. Di sini kita melakukan berbagai macam riset dengan menggunakan data-data yang ada di rumah sakit, kemudian kita akan melaporkannya ke Dinas Kesehatan agar dapat diinfokan lebih lanjut kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penularan yang lebih lanjut kepada masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran agenda whole of government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.